wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiastri, Tambuk A1N1 18133. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi tentang sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA. Oke, apa sih SDA itu? Nah, sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau kesejahteraan manusia. Misalnya seperti tumbuhan, hewan, udara, air, cahaya matahari, tanah, bahan tambang, dan mikroba atau bahan jasa. Pada dasarnya, alam mempunyai sifat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawasan harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua setelah Brazil. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Di antara lain yaitu yang pertama, dilihat dari segi astronomi. Dilihat dari segi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak tumbuhan yang hidup dengan cepat dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua yaitu dilihat dari segi geologi. Dilihat dari segi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Yang ketiga yaitu daerah perairan Indonesia. Daerah perairan di Indonesia kaya makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut. Macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan potensi, sedangkan yang ketiga berdasarkan sifat. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, sedangkan yang kedua sumber daya alam hayati atau biotik. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan potensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu daya alam berdasarkan potensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam matahari. Sumber daya alam matahari adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya, misalnya seperti batu, kayu, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya seperti batu bara, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya seperti area tanah daratan. Sedangkan macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang terbaharukan. Sumber daya alam yang terbaharukan misalnya hewan, tumbuhan, dan tanah. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak terbaharukan, misalnya seperti minyak tanah dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang tidak habis ini misalnya seperti udara, matahari, dan energi laut. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati adalah pemanfaatan sumber daya alam yang harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, antara lain yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati, misalnya seperti air, tanah, dan udara. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu seperti tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.
misalnya seperti air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Mungkin itu saja materi tentang sumber daya alam yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.